Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kembali lagi bersama Kak Tia. Hari ini kita akan belajar di tema 9, Kayanya Negeriku. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, jangan lupa mengisi absen yang sudah di-share di grup WhatsApp kalian. Kita akan belajar subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, tepatnya di pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar materi yang pertama, yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah untuk mengetahui manfaat dari sumber daya alam yang ada di sekitar kita dan cara menjaganya. Yang kedua, yaitu perubahan energi. Manfaat kita mempelajari materi perubahan energi agar kita tahu kita memanfaatkan energi apa dan berubah menjadi apa di kehidupan sehari-hari kita. Dan yang ketiga yaitu wawancara. Kita akan belajar wawancara. Tujuannya agar bisa melakukan wawancara dengan baik dan benar. Selanjutnya, mari amati gambar berikut. Gambar apa ya ini? Selama 10 detik. Kakak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gambar apa ini? Gambar apa ya? Siapa yang pernah ke pantai? Siapa yang pernah ke laut? Pasti kalian pernah ke pantai atau ke laut ya. Ini adalah gambar petani garam yang sedang memanen garam di ladang garam, yaitu proses dialirkannya air laut ke tempat petani garam, lalu dibiarkan dan disinari oleh sinar matahari, energi matahari yang menjadi energi kimia yang dapat menguapkan air laut sehingga tinggal garamnya. Air lautnya menguap dan tinggal garamnya yang dapat kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, simak materi berikutnya. Tadi kan petani garam memanfaatkan tentang sumber daya alam air laut yang dialirkan ke petani garam itu tadi, itu kan perubahan dari energi panas menjadi energi kimia yang menguapkan air sehingga tinggal garamnya. Selanjutnya kita belajar tentang perubahan energi listrik. Yang kuning ini energi listrik, ini yang dihasilkan. Kira-kira barang apa ya perubahan energi itu? Yang pertama yaitu energi listrik menjadi energi panas. Apa ya kira-kira di sekitar kalian? Barang apa ya yang memanfaatkan energi listrik menjadi panas? Perubahan energi listrik menjadi energi panas, contohnya kompor listrik. Jadi, kompor listrik itu memanfaatkan energi listrik menjadi energi panas sehingga dapat digunakan untuk memasak. Nah, selain itu juga ada setrika, solder, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, energi listrik menjadi energi gerak. Apa ya di sekitar kalian yang memanfaatkan energi listrik menjadi energi gerak? Nah, yang memanfaatkan energi listrik menjadi energi gerak yaitu kipas angin. Selain kipas angin juga masih banyak lagi loh. Contohnya apa? Ayo, contohnya mobil listrik, lalu apalagi masih banyak kan? Nah, selanjutnya energi listrik itu juga dapat dimanfaatkan sebagai cahaya loh. Apa ya? Itu sangat dekat dengan kita. Apa ya? Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya contohnya yaitu lampu. Lampu itu dapat bercahaya itu karena ada listriknya. Yang lain lagi apa ya? Energi listrik menjadi energi cahaya kira-kira contohnya seperti senter.
itu juga dari sama kayak lampu, tapi senter itu dicas, di baterainya diisi dulu baru bisa digunakan, tapi itu tetap dari energi listrik menjadi energi cahaya. Selanjutnya, energi listrik itu juga dapat berubah menjadi energi bunyi. Menjadi bunyi maksudnya. Apa ya kira-kira? Contoh energi listrik menjadi energi bunyi yaitu radio. Radio dapat menghasilkan suara. Radio hidup karena ada listrik. Jadi energi listrik diubah menjadi energi suara. Selain itu, ada juga televisi. Televisi itu bisa menghasilkan suara juga, bisa menghasilkan visualnya juga. Jadi ada gambarnya. Tetapi itu juga dari energi listrik yang menjadi energi apa? Ayo, energi suara. Oke, bunyi atau suara. Setelah kita mengamati tentang perubahan energi listrik menjadi apa saja tadi? Banyak kan? Nah, selanjutnya dibuka LKPD satunya. LKPD 1 di sini jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Nama lengkap ya, jangan lupa. Lalu amati video berikut. Setelah mengamati video itu, kalian harus menulis kegiatan apa sih yang ada di video tersebut di LKPD 1 yang di nomor 1. Video 1 berarti nomor 1. Kegiatannya apa? Ditulis di sini. Lalu sumber energi apa yang digunakan? Itu ditulis yang di kolom kedua. Lalu yang di kolom ketiga, perubahan energinya apa? Dari energi apa menjadi energi apa? Oke, silakan disimak. Itu je rambutku. Rambutku. Rambut tenda je. Air yang dimanfaatkan untuk dijadikan energi listrik didapat dari air sungai yang dibendung. Pada bagian bawah bendungan dibuat lubang saluran air, dari sanalah air masuk ke ruang turbin. Turbin berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Listrik yang dihasilkan Setelah kita mengerjakan LKPD 1-nya, sekarang simak dulu LKPD 1-nya. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke petani garam. Petani garam adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di bumi kita yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, contoh dari petani garam adalah pemanfaatan sumber daya alam yaitu air laut. Air laut dapat dimanfaatkan, dijemur dan diuapkan sehingga menghasilkan garam yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, simak penjelasan berikutnya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua,
Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu kekayaan alam yang tidak dapat habis walaupun dimanfaatkan terus-menerus karena dapat tersedia kembali secara alami. Contohnya, air, kayu, dan hewan. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah yang tidak bisa diadakan kembali setelah digunakan atau membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengadakannya kembali. Barang tambang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Di Indonesia, contoh barang tambang yaitu batu bara, minyak bumi, dan aspal. Setelah kita belajar tentang sumber daya alam, selanjutnya mari kita kerjakan LKPD 2. Jangan lupa tulis nama lengkap dan kelasnya. Yang pertama, baca dulu yang ada di halaman pertama. Lalu amati, lalu baca, dan selanjutnya tulis jawabanmu di tabel yang halaman kedua. Selamat mengerjakan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Setelah belajar tentang sumber daya alam, mari kita melakukan wawancara ke petani garam. Buka LKPD 3, di situ ada wawancara bersama petani garam. Yang P itu pewawancara yaitu murid kelas 4 dan N adalah narasumber yaitu petani garam. Kalian harus mempraktekkan wawancara ini bersama orang yang ada di rumahmu. Siapa saja, oke? Lalu, kakak sudah mencontohkan praktek wawancaranya di next video. Silakan simak dan lakukan prakteknya juga. Assalamualaikum Pak, izin wawancara dengan Bapak, Kakak bisa? Waalaikumsalam, silakan nak. Apakah Bapak sudah lama menjadi petani garam? Sudah lama, sekitar 15 tahun yang lalu nak. Bagaimana sih Pak pengolahan air laut akan menjadi garam seperti ini Pak? Pertama, kita alirkan air ke tempat-tempat yang luas. Setelah itu, kita jemur di bawah sinar matahari. Hal ini dilakukan agar air laut dapat menguap dan menyisakan butiran-butiran kristal yang akan menjadi garam. Dari hasil penguapan air laut selanjutnya akan menyisakan garam untuk dipanen. Petani garam kemudian mengumpulkan dan mengambil hasil panen untuk dijual di pasaran. Untuk kisaran harga garam per kilogram berapa Pak? Untuk sekarang masih sekitar Rp1.500 per kilogramnya nak, kadang juga sampai Rp1.000 per kilogramnya. Jadi begitu ya Pak, terima kasih Pak, mohon maaf mengganggu waktu Bapak bekerja. Tidak apa-apa nak. Setelah melakukan wawancara kepada petani garam, mari kita menulis laporan hasil wawancara pada LKPD 3. Apa sih laporan hasil wawancara itu? Laporan hasil wawancara adalah segala sesuatu yang kita dapat dari wawancara tersebut, informasi dari seorang narasumber. Jadi nanti ditulis di LKPD 3-nya, wawancaranya siapa? Ditulis. Lalu narasumbernya siapa? Ditulis. Selanjutnya hasil wawancaranya. Hasil wawancaranya itu adalah informasi dari narasumber, ditulis semua ya di LKPD-nya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar apa hari ini? Yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya alam, yang kedua perubahan energi, dan yang ketiga wawancara. Nanti jangan lupa diulangi lagi ya pelajarannya. Jangan lupa LKPD-nya diselesaikan. Lalu kerjakan soal evaluasi yang di-share oleh kakak nanti di grup WhatsApp. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.